Baik, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nabire bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda karena merebaknya virus COVID-19. Dan setelah kembali dilaksanakan, KPU berdasarkan dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal telah melaksanakan beberapa tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan ini. Dan yang sudah dilaksanakan oleh KPU adalah pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Nabire, di mana setelah ditutupnya masa pendaftaran, maka KPU menyatakan ada 3 bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, baik persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Nah, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dengan rangkaian tahapan yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan PKPU maupun Juknis, KPU sudah melaksanakan dengan sangat baik dan juga memperhatikan protap kesehatan. Protokol tetap kesehatan yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pada tiap tingkatan itu sudah diperhatikan oleh KPU dan sudah dilakukan dengan sangat baik. Di dalam hasil pengawasan Bawaslu juga, sejak dari masa pendaftaran bahkan sebelumnya, kami mendapati ada beberapa aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat dalam politik praktis tersebut. Sehingga terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi terhadap para ASN tersebut dan hasilnya telah dilanjutkan atau direkomendasikan ke Komisi ASN. Apapun sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN itu adalah kewenangan dari Komisi ASN. Dalam hal ini Bawaslu hanya melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang mana di situ ada terlapor, pelapor dan juga saksi, mempelajari bukti yang ada, kemudian melakukan kajian, dan hasil dari kajian itulah yang kami rekomendasikan ke Komisi ASN. Untuk Kabupaten Nabire sendiri sudah ada 5 aparatur sipil negara yang diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire terkait keterlibatan mereka dalam proses pencalonan. Ya, 3 diantaranya adalah 2 adalah bakal calon, sementara 1 adalah yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon. Sedangkan yang 2 adalah yang ikut dalam proses pencalonan tersebut, sehingga sesuai dengan aturan Bawaslu harus melakukan klarifikasi terhadap mereka karena ini sudah merupakan pelanggaran terhadap netralitas ASN. Jadi dasar dari Bawaslu melakukan hal ini selain daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ada juga dalam peraturan atau Surat Menteri PAN RB nomor 8-SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember tahun 2017. Di mana di situ dikatakan untuk beberapa poin yang kami pakai sebagai bentuk dari klarifikasi bagi para ASN ini adalah PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik. Kemudian dilarang memasang spanduk atau baliho. Ada juga PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon bupati atau pasangan calon kepala daerah. Dan hal-hal inilah yang telah dilanggar oleh beberapa ASN di Kabupaten Nabire sehingga menjadi dasar Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap mereka. Nah, untuk diketahui oleh masyarakat Nabire, pasti masyarakat bertanya, ada di antara bakal pasangan calon ini yang status istrinya adalah ASN.
ketika dia hadir di KPU, apakah itu merupakan bagian dari sebuah pelanggaran netralitas ASN? Ya, di sini tidak dilarang. Ya, kami mau tegaskan bahwa tidak dilarang pasangan suami atau istri yang berstatus ASN menghadiri setiap kegiatan yang dilakukan oleh bakal calon. Tetapi dia tetap mempertahankan netralitasnya sebagai ASN, tidak memakai atribut dari instansi tempat dia bekerja, kemudian tidak memakai atribut partai atau bakal pasangan calon, kemudian bersifat pasif. Artinya bahasa tubuhnya tidak menunjukkan bahwa dia mendukung bakal pasangan calon tersebut walaupun itu adalah suami atau istrinya. Ya, dia tetap bersifat netral, tetap bisa hadir pada setiap kegiatan dari bakal pasangan calon. Nah, itu untuk penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh beberapa ASN di Kabupaten Nabire yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. Nah, terkait dengan tahapan saat ini di mana masih dalam tahapan pemenuhan persyaratan pencalonan, di mana KPU Kabupaten Nabire sedang telah melakukan verifikasi administrasi, mengembalikan kepada bakal pasangan calon untuk melengkapi, memperbaiki berkas yang masih kurang. Itu sudah dilakukan oleh KPU dan hari ini adalah batas terakhir pengembalian hasil perbaikan jam 24.00. Jadi tanggal 16 jam 24.00 atau jam 12 malam adalah batas waktu terakhir bagi bakal pasangan calon untuk mengembalikan hasil perbaikan dari dokumen persyaratan tersebut. Nah, untuk tahapan verifikasi faktual bagi dokumen bakal pasangan calon itu pun sementara dilaksanakan oleh KPU. Terkait dengan penetapan bakal pasangan calon oleh KPU yang mana menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat, ini masih dalam tahapan bakal calon, belum penetapan calon. Sehingga kami sangat mengharapkan kepada setiap ketua tim pemenangan maupun masyarakat pendukung untuk menahan diri. Jadi menahan diri dalam hal ini adalah tidak memasang alat peraga kampanye ataupun tidak memasang posko, menunggu sampai penetapan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire yang akan dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 23 September 2020. Dari hasil pemantauan Bawaslu sendiri kami menemukan sudah ada tim pemenangan yang mulai memasang alat peraga kampanye atas nama tim relawan atau tim sukses, bahkan juga sudah mendirikan posko. Maka terkait dengan hal ini, Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengeluarkan surat himbauan kepada ketua tim pemenangan masing-masing bakal pasangan calon, yang mana isi himbauan tersebut kami menghimbau kepada tim untuk segera menurunkan alat peraga kampanye karena kami menilai ini dia sudah masuk dalam kategori pelanggaran, istilahnya curi start kampanye. Sehingga kami menghimbau untuk segera diturunkan dan untuk sementara menutup posko sambil menunggu waktu penetapan calon oleh KPU, di mana sesudah itu pasti ada pertemuan antara KPU, Bawaslu, dan tim pemenangan untuk menentukan syarat-syarat sebuah posko didirikan apa saja, kemudian untuk baliho, spanduk maupun alat peraga kampanye dalam bentuk apapun itu sudah ada aturannya dalam PKPU. Jadi orang tidak asal membuat spanduk, tidak asal membuat baliho, tetapi sudah ada ukuran, desain, dan jumlah yang sama untuk masing-masing pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sehingga pada kesempatan ini kami menghimbau untuk masyarakat Nabire yang istilahnya memberikan dukungan kepada calon nantinya dapat menahan diri. Nah, himbauan kami ini kami berikan 1 kali 24 jam untuk tim pemenangan menurunkan alat peraga kampanye tersebut. Tetapi apabila sampai dengan waktu yang sudah ditentukan himbauan kami ini tidak diindahkan, maka Bawaslu yang akan turun tangan untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut, bahkan menutup posko yang sudah ada. Jadi sekali lagi, kalau masyarakat
ketika membuat baliho itu kan membutuhkan uang. Kami sarankan untuk turunkan sendiri sehingga bisa diturunkan dengan baik, kemudian disimpan dan bila waktunya sudah tiba bisa dipasang kembali. Sebab apabila Bawaslu yang menurunkan, saya pribadi menjamin bahwa pasti dia rusak. Baliho itu akan rusak dan tidak bisa dipakai kembali dan tidak akan dikembalikan ke tim pemenangan bakal pasangan calon seperti itu. Nah, kemudian menyikapi apa yang sementara terjadi di Kabupaten Nabire terkait diindikasi salah satu ketua partai pendukung salah satu bakal calon di Nabire terindikasi meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Mengantisipasi hal itu, maka KPU telah menuangkan semuanya di dalam PKPU nomor 10 tahun 2020. Di mana di dalam PKPU ini juga memuat tentang tata cara kampanye nantinya. Ya, kami sangat berharap masyarakat Nabire tolong taati ini semua, terlebih khusus untuk bakal pasangan calon. Tolong dipelajari isi dari PKPU ini dengan baik, sehingga apabila tiba waktunya pelaksanaan kampanye nanti, yang mana kampanye dijadwalkan dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020, hal-hal ini bisa menjadi perhatian dari setiap bakal pasangan calon nantinya atau pasangan calon nantinya ya. Kita tidak bicara bakal pasangan calon lagi karena mereka sudah ditetapkan sebagai calon dan bisa berkampanye. Di mana di sini protap kesehatan harus menjadi perhatian utama dari setiap calon yang akan menggelar kampanye. Masker tetap diperhatikan, hand sanitizer, jaga jarak, ya, mencuci tangan terus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga sama-sama kita mencegah terjadinya atau merebaknya virus corona ini di klaster pilkada. Sekarang kan sedang ramai dibicarakan tentang klaster pilkada ini. Ya, kita berdoa dengan semakin sadarnya masyarakat Nabire memperhatikan tentang protap kesehatan ini, maka corona akan segera berlalu dari kota kita. Ya, harapan kami Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dengan kampanye nantinya, ya bakal pasangan calon atau pasangan calon sudah harus bisa memperhatikan hal tersebut. Nah, koordinasi terus dengan KPU, dengan Bawaslu terkait hal-hal apa saja yang diperlukan pada saat kampanye nanti. Karena memang dalam kampanye nanti kan ada beberapa cara yang dipakai ya. Metode-metode kampanye ini baik tatap muka secara langsung maupun daring nantinya. Apakah harus kumpul massa, berapa batas minimal massa yang dikumpul, berapa jumlah orang maksimal pada saat setiap pertemuan terbuka maupun tertutup, bahkan kampanye lewat alat peraga kampanye itu sendiri. Kami sangat berharap bakal pasangan calon atau calon yang nanti sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 23 nanti, timnya aktif untuk terus berkoordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara teknis maupun Bawaslu sebagai pengawas, sehingga sebisa mungkin kita meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Nabire tahun ini. Baik, terima kasih. Untuk pemasangan alat peraga kampanye sendiri juga posko ini merupakan informasi dari masyarakat, tetapi juga hasil dari monitoring kami sendiri. Jadi kemarin saya sendiri turun ke lapangan, itu ada 2 di daerah Malompo, kemudian 1 di Kali Harapan. Di situ itu tulisannya posko, tapi ketika kami ke sana si pemilik rumah tidak tahu itu, dia tidak merasa bahwa rumahnya dijadikan posko dan dia tidak tahu siapa yang memasang. Seperti sama halnya dengan 2 alat peraga kampanye yang kami temukan di daerah Malompo itu juga di depan rumah warga, tetapi masyarakat mengatakan bahwa saya tidak tahu siapa yang memasang alat peraga tersebut, sehingga kami berindikasi bahwa ini adalah orang-orang yang sengaja, ya, dia tahu bahwa belum waktunya, tetapi dia sengaja memasang, ya, entah untuk sekedar mempromosikan bakal calon atau ya curi star kampanye,
Yang jelas himbauan kami sudah jelas, kalau tidak diturunkan maka Bawaslu akan menurunkan. Mungkin terkait untuk pasangannya, untuk di daerah Malompo dan di daerah Kali Harapan itu adalah milik dari pasangan Mesak Magai dan Ismail Jamaluddin. Sedangkan ada satu juga di daerah Malompo adalah milik dari pasangan Yuda. Nah, terkait dengan ASN yang sudah diklarifikasi oleh Bawaslu, tugas Bawaslu sebatas klarifikasi dan rekomendasi ke Komisi ASN. Sanksi seperti apa? Yang jelas ada sanksi-sanksinya, dan sanksinya itu nanti akan menjadi perhatian dari Komisi ASN sendiri. Apakah diturunkan jabatannya atau diberhentikan secara tidak hormat, itu adalah kewenangan dari Komisi ASN sendiri. Setidaknya kami akan mengikuti karena sudah ada penandatanganan MOU antara Bawaslu dengan Komisi ASN. Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan adanya ASN yang menjadi penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu, hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena syarat menjadi seorang penyelenggara pemilu adalah dia adalah warga negara Indonesia. Nah, kemudian memenuhi beberapa kriteria, tetapi tidak disebutkan ASN. Yang jadi syarat ketika seorang ASN menjadi penyelenggara pemilu adalah ketika dia telah terpilih, dia wajib mundur dari jabatan. Dia wajib mundur dari jabatan, tetapi bukan mundur dari keanggotaannya sebagai seorang aparatur sipil negara, tetapi hanya mundur dari jabatan apabila dia punya jabatan. Dan hal itu berlaku di Kabupaten Nabire. Ya, kita tahu bersama bahwa salah satu penyelenggara pemilu di Kabupaten Nabire itu adalah seorang pegawai negeri sipil, dan dia mundur dari jabatannya, tetapi tetap tercatat sebagai seorang aparatur sipil negara. Jadi tidak ada batasan seorang ASN menjadi penyelenggara pemilu. Yang menjadi batasan adalah ASN itu tidak boleh berpolitik praktis. Hak memilih ASN tetap dilindungi undang-undang. Dia punya kewenangan, dia punya hak untuk memilih. Tetapi hendaknya pilihan itu bagi dirinya sendiri, dan dia tidak mempengaruhi orang lain untuk mengikuti pilihannya. Seperti itu. Ya baik, kebetulan di Bawaslu saya koordinator divisi SDM. Saya mengetahui persis seluruh jajaran kami, mulai dari tingkatan distrik sampai dengan tingkatan kampung, dan yang tentunya kami mengharapkan sampai di tingkatan pengawas TPS. Untuk kepala kampung dan aparat kampung tidak ada. Kalau ASN memang ada, tetapi untuk aparat kampung dan kepala kampung sendiri tidak ada, karena itu salah satu aturan. Ya, salah satu aturan. Mereka tidak boleh menjadi penyelenggara karena mereka adalah ujung tombak dari pembina politik di tingkat dasar, sehingga mereka tidak diperkenankan menjadi penyelenggara pemilu. Mulai dari pasal 58 PKPU nomor 10 tahun 2020, pasal 58 sampai dengan pasal 84. Di situ termuat beberapa metode kampanye yang bisa dilakukan oleh bakal pasangan calon, yang tentunya tadi dia harus memperhatikan protokol kesehatan tersebut. Jadi di sini ada pertemuan terbatas, kemudian ada debat publik nantinya, kemudian ada pertemuan tertutup. Kemudian penyebaran bahan kampanye. Penyebaran bahan kampanye ini bisa berupa stiker, ya, stiker yang disebarkan oleh bakal pasangan calon. Kemudian yang tadi tentunya alat
peraga kampanye. Nah, mengingat daripada penyebaran virus corona ini, maka lebih didorong untuk kampanye itu dia dalam jaringan. Jadi dia berbentuk daring saja. Kalaupun sampai ada pertemuan terbuka nantinya, pastilah itu akan diatur dengan jumlah yang bisa dihadirkan pada saat kampanye tersebut. Nah, kami sangat berharap untuk kampanye ini KPU perlu mensosialisasikan hal tersebut sehingga pasangan calon nantinya tahu, dan ini juga menjadi fokus pengawasan Bawaslu karena terkait dengan COVID-19 ini dia sudah menjadi istilahnya bencana nasional ya, bencana nasional non alam. Ya, bencana non alam yang harus menjadi perhatian kita bersama termasuk penyelenggara pemilu.